Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqna fahman ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mencari ilmu agama yang difardukan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sebagai umat Islam. Dan sekarang bagian pelajaran akhlak, masih membahas pasal ke-1. Rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang Allah ya kepada kita, kepada makhluknya. Siapa makhluknya? Yaitu manusia. Kullu ma siwa Allah. Selain Allah itu makhluk. Yang pertama apa? Nyiptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Itu ciri rahmat Allah. Yang kedua, menciptakan akal kepada kita manusia, yaitu akal goriji, dan kepada hewan, yaitu akal tabi'i. Yang ketiga, memberi hidayah kepada kita agama Islam. Yang keempat, memberi nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, terus nikmat apa lagi? Ya, kepada kita. Nah, yang kelima sekarang, memberi sehat dan afiat kepada diri kita. Itu diantaranya rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu banyak. Ya, diantaranya yang sekarang itu memberi nikmat sehat dan afiat kepada diri kita. Coba sekarang bayangin, teman kita yang sedang sakit nggak bisa berangkat, ya, karena udur, karena nggak bisa, karena apa? Sakit, ya kan? Nggak bisa berangkat. Mencari ilmu beda dengan sama kita sehat, kita bisa pakai sepeda, bisa jalan kaki, bisa apa? Ngelengkahin kaki kita ke tempat majelis ilmu, ya. Berarti kita sehat. Nah, itulah ciri rahmat Allah. Coba bayangin kalau lagi sakit, makan pun enggak enak, pada pahit makan pun, ya. Mau main dingin, waduh, ya. Main dingin, nggak bisa main, diem aja di kamar pakai selimut, panas dingin, ya. Terus apa? Pada sakit badannya. Sekarang lagi musim apa? Nyamuk cikungunya di mana-mana, ya. Sendirinya pada sakit kalau kena nyamuk itu. Terus pada panas, makanya hati-hati terhadapnya nyamuk. Nah, itu pun apa? Di antaranya tentara Allah, ya. Manusia yang besar bisa kalah dengan nyamuk yang kecil, ya. Itulah kekuasaan Allah. Makanya jangan menyepelekan nyamuk, jangan menyepelekan hal yang kecil, jangan menyepelekan kebersihan. Coba nyamuk adanya di mana? Tempat kotor, di rumah yang bala. Terus banyak apa lagi? Ada genangan air, makanya harus bersihin, jangan dibiarin. Kalau udah kena nyamuk mah anggar kita juga yang sakit, ya. Makanya harus bisa jaga kebersihan. Paham? Nah, mumpung kita lagi sehat, maka gunakan sehat
kita sebelum datang sakit kita. Karena setiap habis sehat pasti ada sakitnya, habis sakit pasti ada sehatnya. Nggak bakal sakit mulu, nggak bakal sehat mulu, pasti ada sehatnya, ada sakitnya. Nah, makanya kita harus semangat, nggak boleh bosen ya, harus tetap mencari ilmu mumpung kita lagi sehat. Karena kalau udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, maparin rasanya ka Ibu Rama sehingga Ibu Rama orang daek ngurus jeung apa itu? Nyaah ka orang. Ya. Itu diantaranya rahmat Allah kepada kita sebagai anak. Ya, punya orang tua kan? Nah, kenapa orang tua sangat sayang kepada anaknya? Karena Allah memberi rasa sayang kepada siapa? Kepada orang tua untuk anaknya, sehingga mau ngurus, mau ngapain lagi, mau mandiin, mau ngasih bakal, mau ngasih makan ya kepada kita sebagai anaknya. Nah, makanya itu rasa sayang orang tua kepada kita jangan kita sia-siakan. Ya, mama nggak sayang. Kalau orang tua nggak sayang sama anaknya udah dimatiin dari kecil. Ya, makanya suka ada yang orang tua membunuh anaknya masih lahir udah dibuang. Ya. Baru lahir udah dibuang, baru lahir udah diapain, udah dimatiin. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai begitu. Itu karena apa? Karena udah enggak ada rasa sayang kepada anaknya. Ya, kamu diurus nggak sama orang tua? Dididik nggak? Nah, itu tuh rasa sayang kepada orang tua kepada anaknya ya. Makanya kita harus apa? Harus bersyukur kepada Allah. Nanti di depan apa? Tuh kan ada. Maka orang boga kewajiban ke Allah nya ke pangeran urang nyata satu syukuran karena nikmat anu tos dipaparin ku Allah ka orang sadaya. Syukuran apa? Syukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya kan? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kita lagi ngapain ini? Kita lagi ngapain? Lagi melaksanakan perintah Allah. Apa? Mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu difardukan, diperintah oleh Allah kepada kita. Kenapa diperintah? Karena biar kita tuh nggak jadi orang on. Ya, kalau orang on itu ketinggalan. Orang on itu ketipu. Mau ketipu? Enak kan nggak ketipu? Enggak mau. Makanya jangan sampai kita jadi orang on terus orang yang ketipu, orang yang rugi. Makanya belajar terus dan terus belajar mencari ilmu agama. Ya. Maupun gimana pun caranya, mau panas kayak, mau gerah kayak, mau ngapain kayak. Ya. Yang penting aku punya ilmu agama. Ya. Mau capek kek, mau ngapain, pokoknya aku mau bertanding dengan harudang. Ya, dengan apa lagi? Dengan panas. Mau bertarung, pokoknya aku harus punya ilmu. Tekadkan dalam hati kita. Ya, bukan mau cari ilmu pengen juara, tapi pengen punya ilmu yang bermanfaat. Ya, punya ilmu yang bermanfaat dan dialap manfaat.
Ya, kan ada kata kamu juga kalau sholawatan teh, hiji sodakoh jariyah, terus apa lagi? Dua ilmu nu manfaat, tur dialap manfaat, tilu anak nuso soleh. Itu amal yang nggak pernah berhenti, terus dan terus mengocor, mengalir kepada pelakunya, ya. Kepada siapa? Kepada kita. Kalau kita punya anak yang soleh, soleha, yang selalu doain orang tua, terus amal jariyah. Kita udah mati pasti apa? Amalnya ngocor terus, ya. Terus yang ketiganya, ilmu yang bermanfaat dan dialap manfaat, ya. Itu amal yang ngocor, selalu mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal, ya. Paham? Nah, syukuran karena nikmat anu parantos dipasianku Allah ka urang dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Terus ngagungkeun ku hate ka Allah. Nah, kita harus mempunyai rasa mengagungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba bayangin sekarang, hai. Langit punya tiang enggak? Tiangnya di mana langit? Enggak ada kan? Ada berapa biji langit? Ada tuh 7 lapis. Bumi ada berapa lapis? 7 lapis, ya. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Makanya jangan sombong. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang pinter masih ada yang lebih pinter. Di atas anak-anak yang cantik lebih ada yang cantik, ya. Di atas langit masih adalah langit gitu, ya. Makanya itu jadi pelajaran. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Itu tanda kekuasaan Allah. Misalkan si Fajri, ya, meninggal ketabrak ayam. Ya, jadi meninggal ketabrak ayam. Meninggal ketabrak ayam. Terus ada malaikat yang suka nanya di di alam kubur. Malaikat siapa? Hah? Malaikat siapa? Yang serem tuh. Ayo. Man rabbuka? Hah? Jeri, jawab Jeri. Man rabbuka Jeri? Kata malaikat tuh. Diam aja. Apaan itu? Digendir sampai bumi 7. Enggak bisa, diambil lagi, ditanya lagi. Man imamuka? Enggak bisa lagi, gendir lagi. Terus aja sampai kayak gitu. Sampai kiamat. Itu namanya siksa kubur, ya. Kalau misalkan Apip, ya Rapip mah anaknya soleh, selalu mendoain orang tua. Meninggalnya pun enggak ketabrak ayam kayak tadi dia mah. Meninggalnya lagi sujud, ya. Lagi sujud salat apa mah tahu? Salat Jumat meureun, ya. Lagi sujud. Langsung meninggal. Wah, dia mah punya apa? Punya amalnya juga, Pak. Banyak. Enggak selalu nyakitin teman, enggak ngejek teman, ya. Pas ditanya bisa, langsung diberi apa? Beri hidangan, diberi nikmat di alam kubur. Seperti biasa aja, kehidupan biasa, cuman kita nggak bisa lihat keadaan yang ada di bumi, ya. Itu di alam kubur. Makanya harus kita yakini ada siksa kubur, ada ada nikmat kubur. Nah, kalau nikmat kubur, orang yang dapat nikmat kubur menunggu hari kiamat itu seperti malam pertama menikah. Cepet, perasaan baru kemarin udah kiamat lagi. Tuh, ya.
Beda sama yang kayak tadi si Fajri yang digendirin aja. Oh, lama banget sih ini kiamat. Ayo sampai aku sampai mejret digendirin baik kata si Fajri teh. Yang udah mah kecil mejret lagi. Aduh, sampai bumi 7 ya. Ya jadi giginya hilang semua. Nah, itu rasa syukur kita dan mengagungkan kita kepada Allah. Nah, sekarang cinta ke Ibu Rama. Siapa yang cinta sama orang tua? Siapa yang cinta sama orang tua? Hah? Cinta semua? Ibu cinta, orang tua, ayah cinta. Nah, jangan sesekali bilang kepada orang tua. Wala takullahuma uffin. Bukan upil. Uffin, ya. Dan jangan sesekali kamu bilang kepada kedua orang tua. Kamu bilang hanya aja udah gede dosanya. Apalagi ditambahin. Ya. Arbi, sini. Dium FF double kill. Aduh, si Arbi lagi main FF nih. Hebat ya. Arbi sini. Iya mah cenah. Apa? Ini pengbeliin terasi ke Mami Sik cenah kata mamanya tuh. Enggak mau tuh si itu aja tuh. Siapa adanya kamu tuh? Ada kamu siapa namanya? Si Kenjo. Tuh si Kenjo aja cenah kata si Arbi teh. Anak kecil suruh belanja cenah. Ya. Udah mau bilang nyuruh lagi. Tuh, udah ya. Udah dosanya gede ditambah nyuruh lagi. Enggak boleh makanya. Awas. Ya, Bi. Kalau disuruh tuh cepat, kalau dia panggil tuh cepat. Mau kita lagi ngapain pun cepat. Ya, Jis. Ajis ini. Iya mah siap, langsung samperin. Jangan iya mah tuh diem aja di tempat. Ya. Kayak Saada panggilin, diem aja lagi ngaca. Aduh, ini udah mah cantik kaca mulu cenah. Ya, nanti pecah itu kacanya. Ya, tuh Sabrina mah tuh ya, nggak Sabrina mah nggak kayak gitu ya. Langsung kalau dia panggil tuh samperin. Nggak semata-mata orang tua kita manggil kita kalau nggak ada perlu, kalau nggak ada butuh ya ri ya. Makanya harus cepat disamperin, jangan diem mulu main FF lagi double kill. Aduh, aku mau nggak bisa aja main FF-nya. Cinta kepada orang tua wala takullahuma ufin, jangan sesekali bilang sama kedua orang tua. Terus ngagungkeun ka malaikat ka Rasulullah jeung anu saro le malaikat Allah itu banyak ya. Ada malaikat pemberi rahmat ya. Ada malaikat apa lagi? Penurun hujan, memberi wahyu. Terus apa lagi? Ya, itu matahari, tahu matahari? Matahari tahu? Coba lihat bisa enggak? Nggak bisa kan? Nah, itu tuh ada apa? Ada yang ngaturnya, ada yang narik-nariknya. Ya, siapa malaikat Allah. Kok nggak kepanasan sih? Ya enggak lah. Ya, nggak kepanasan ya enggak kan tugasnya di situ. Ridhonya Allah. Terus Rasulullah udah pasti. Rasulullah kita harus agungkan dengan hati kita. Ya, mau siapapun keturunannya kita harus agungin. Habibullah itu kekasih Allah, apa namanya? Turunan Rasulullah, ya para habaib. Terus apalagi jalma anu saroleh. Nah, seperti siapa? Ustadz, terus apalagi kiai, ajengan kalau di Sunda itu. Ya, maka kita harus agungkan takriman wa takdiman, ya, mengagungkan, memuliakan dan mengagungkan, ya, takriman wa takdiman. Mau lagi di depan
atau mau lagi di belakang, tetap kita harus memuliakan guru kita, ya, yang dianggap kita yang soleh, ya. Pasti kalau guru itu pasti pada soleh dan soleha, insya Allah. Baca lagi bareng. Bismillah.